Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Rahel. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saudara kandungnya. Suatu ketika, Nabi Yusuf bermimpi disembah matahari, bulan, dan 11 bintang. Lalu Nabi Yusuf menceritakan itu kepada ayahandanya. Nabi Yakub, sang ayah pun menafsirkan mimpi Nabi Yusuf bahwa kelak akan menjadi orang besar yang dihormati orang tua dan saudara-saudaranya nanti. Sang ayah juga menyampaikan tentang kekhawatirannya terhadap Yusuf dan Benyamin yang kerap dibicarakan oleh kakak-kakaknya. Yakub menyadari bahwa ada yang tidak beres di antara hubungan anaknya. Nabi Yakub berpesan agar sang anak tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara yang lain. Suatu waktu, saudara-saudara Yusuf berkumpul. Tujuannya adalah mencari cara agar ayahnya sadar terhadap perlakuan yang dianggap kurang adil tersebut. Esok harinya, saudara Yusuf menjalankan rencana yang sudah disusun. Mereka meminta izin kepada Yakub untuk membawa Yusuf jalan-jalan keluar kota. Mereka semua berangkat keluar kota kecuali Benyamin yang dibiarkan tinggal di rumah bersama sang ayah. Saat tiba di lokasi yang direncanakan, Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Meski menangis, hal tersebut tidak membuatnya mendapatkan bantuan dari satupun saudaranya. Mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf. Ketika berhadapan dengan Yakub, anak-anaknya langsung menangis sambil menyampaikan bahwa Yusuf telah dihabisi oleh seekor serigala. Sementara itu, sebenarnya Yakub sudah memiliki firasat tentang hal yang kurang baik akan terjadi. Ia lalu mengatakan, "Kalian telah memperturutkan hawa nafsu dan mengikut apa yang direncanakan oleh setan kepada kalian. Kalian telah melakukan suatu perbuatan yang kalian akan rasa sendiri akibatnya. Kelak, jika sudah terbuka tabir asapnya yang patut dimintai pertolongnya dalam segala hal dan peristiwa." Sementara itu, Nabi Yusuf yang terus merasa kesulitan tak berhenti meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang kafilah pun melewati sumur tersebut dan hendak mengambil air. Namun, ketika hendak mengambil air, kafilah itu terkejut karena menemukan seorang pemuda tampan. Ia lalu mengangkatnya dari sumur. Sayangnya para pedagang itu tidak benar-benar berniat menyelamatkan Nabi Yusuf. Karena setelah mengeluarkannya dari sumur, Nabi Yusuf justru dibawa oleh rombongan pedagang itu ke Mesir dan dijual sebagai budak. Untungnya, orang yang membeli Nabi Yusuf merupakan orang baik dan memperlakukan dirinya dengan baik, serta memberinya tempat tinggal yang layak. Orang yang membeli Nabi Yusuf itu adalah seorang menteri dan memiliki istri yang bernama Zulaiha. Melihat paras Nabi Yusuf yang rupawan, Zulaiha ternyata mulai merasakan ketertarikan padanya. Sayangnya, Zulaiha tak dapat menahan ketertarikan itu, dan justru berusaha menggoda Nabi Yusuf dan membujuknya untuk memenuhi hasratnya. Nabi Yusuf tentu menolak bujuk rayu dari Zulaiha. Akan tetapi, Zulaikha tetap tak mengurungkan niatnya dalam menggoda Nabi Yusuf. Keimanan kuat yang dimiliki Nabi Yusuf membuatnya sama sekali tak tergoda meskipun Zulaikha telah berusaha menggodanya berkali-kali. Frustasi karena usahanya menaklukkan Nabi Yusuf tak kunjung berhasil, akhirnya Zulaikha nekat dan melakukan pemaksaan kepada Nabi Yusuf. Namun lagi-lagi hanya penolakan yang diterimanya. Tak terima dengan penolakan tersebut, Zulaikha yang marah memutuskan untuk memfitnah Nabi Yusuf. Saat dia melihat suaminya di dekat pintu akan masuk rumah, dia pun berbohong dengan balik menuduh Yusuflah yang hendak berbuat hina. Nabi Yusuf membela diri dan mengatakan bahwa itu adalah kebohongan. Tuan Aziz pun memutuskan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Bila baju yang dikenakan Yusuf sobek dari depan, Zulaikha yang benar. Dan jika sobek dari belakang, Yusuf yang benar. Karena menurut Tuan Aziz, orang yang berbuat hina kepada perempuan akan tampak bekas perlawanan dan hujaman perempuan itu dari arah depan. Sementara, orang yang lari dari perempuan akan tampak bekas tarikan dan pegangan perempuan itu dari arah belakang. Nabi Yusuf pun terbebas dari tuduhan dan berbalik kepada Zulaikha.
Nabi Yusuf memerintahkan untuk merahasiakan kejadian tersebut dan menyuruh Zulaikha untuk memohon ampunan atas segala dosanya. Namun, kejadian tentang istri Al-Aziz dan pelayannya tersebut tersebar ke kota. Para wanita banyak mencela Zulaikha atas perbuatannya. Akhirnya, Zulaikha mengundang para perempuan untuk jamuan makan. Pada saat jamuan, mereka memakan makanan yang harus dipotong dengan pisau, dan mereka pun telah siap dengan pisau-pisaunya. Saat itu, istri Al-Aziz menyuruh Yusuf untuk keluar menemui mereka. Seketika mereka silau dan terpesona akan ketampanannya. Dan tanpa sadar memotong tangan mereka sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Para wanita memaklumi Zulaikha, lalu mengancam Yusuf akan dipenjara bila tidak memenuhi keinginannya. Tersebarlah berita tersebut ke semua orang, dan Tuan Aziz pun memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara agar nama baik istrinya terjaga.